Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas requestan kalian ya. Banyaknya request tentang altcoin. Saya coba ambil polling juga di komennya ya. Jadi kita akan bahas BitTorrent, kita akan bahas Polkadot, Matic, The Graph. Kita juga akan bahas dua koin lagi trending sekarang, yaitu adalah Quan, QNT, dan juga Elrond gitu ya. Nah oke, kita langsung masuk aja ke dalam crypto market review dulu nih. Jadi kita pertama lihat dari Bitcoinnya. Bitcoin sekarang sudah naik sedikit aja ya, walaupun sini koreksi ya. Kemarin kita sebenarnya sempat menyentuh angka 44.000 lagi, tapi sekarang kita sudah naik sedikit. Beberapa altcoin juga naik, kita lihat Cardano ini naik nih. Jadi besok ini kan sebenarnya Alonzo hard fork ya, berarti besok itu smart contract sudah launching di Cardano. Mungkin besok sore atau besok malam ya, kita nggak tahu waktu pastinya. Tapi ini mungkin kita ada signifikan price yang bakal terjadi nih. Apakah nanti kita pumping atau mungkin kita dump gitu ya, buy on rumor, sell on news, kita nggak tahu bagaimana. Kalau menurut saya kalau dump pun harusnya nggak begitu parah sih untuk Cardano. Kenapa? Karena kita sudah sempat mengalami dump juga ya. Nah kita coba review dari 24 jam terakhir. Banyak yang hijau juga. Ini kita lihat yang topnya adalah Raydium. Raydium kalau kalian nggak tahu sebenarnya sudah pernah saya rekomend ya. Di mana nih? Ini nih. Cara memilih kripto dan rekomendasi. Ini kalian bisa lihat di sini kita membahas tentang Raydium dan ekosistem Solana. Karena ini cukup bagus juga. Kalian bisa lihat ada H-bar juga lagi naik ya, H-bar, Harmony One, ini Cardano lagi naik, EGLD, Phantom, dan lain-lain, seperti itu. Koreksi, bagaimana? Kripto-kripto koreksi juga ada. Rata-rata minor correction aja sih, hanya 1% sampai 5% ya. Tapi ini yang untuk Graphene ini lumayan besar, 7%. Nah, kita dari Fear, and Greed Index, kita sudah ke dalam Fear. Jadi kalau misalnya kita sudah dalam Fear, kalau menurut saya ini udah lebih aman. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah lebih takut gitu ya. Kita secara psikologis orang lebih takut dan berarti harga udah lebih murah. Kira-kira seperti itulah kalau misalnya kita bahasnya. Nah, kita lihat dari Bitcoin dulu nih. Apakah kita sekarang sudah boleh beli? Hampir sama sih sebenarnya. Untuk sekarang kalau kalian mau beli sebenarnya kalau menurut saya mungkin boleh aja, tapi jangan langsung all in semua gitu. Harus tetap sediain dana darurat, bukan dana darurat ya. Maksudnya setiap sediain cash juga, siapa tahu kita turun kembali. Kita coba bahas. Kemarin kita closing di bawah, benar-benar di bawah ya. Kita lihat di sini beberapa hari ini kita sempat closing bisa di atas EMA 200-nya ya. Moving average 200 di sini kita bisa closing di atas. Tapi kemarin ini kita closing malah di bawah ya. Di sekitar berapa nih closingnya? Sekitar 44.800-an. Jadi ini cukup bad news untuk Bitcoin. Tapi nanti kita lihat nih apakah bisa recovery. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari time frame 4 jam, kita mungkin masuk ke dalam time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini seperti yang kita sudah ada bilang juga, ada kemungkinan besar kita bisa membentuk pattern double bottom. Dan double bottom ini biasanya pattern reversal. Double bottom itu apa sih? Seperti ini nih, kayak W, kayak W gitu ya, huruf W, seperti ini. Nah, ini sebenarnya belum bisa confirm bakal terjadi. Kenapa? Karena ini kita masih membentuk nih, bisa aja kita turun lagi kembali seperti ini. Tapi kalau menurut saya mungkin kita bisa ada reversal lah. Hopefully pattern ini bisa terjadi ya untuk double bottom sendiri. Dan kalau misalnya double bottom ini terjadi, hal yang kita bisa lihat untuk upside-nya sendiri nih kita bisa ukur. Istilahnya dari yang kemarin bottomnya, dua bottom ini sekitar 44 ribuan sampai ke atas di neckline-nya ya. Ini kan ada neckline-nya nih, tengah-tengahnya gitu ya. Dan kita ukur kira-kira dia naiknya tuh sampai berapa. Ukur dari pada saat dia breakout mungkin seperti ini. Nah, ini persis sebenarnya kalau dia naik seperti ini ya, ini kembali lagi ke dalam ya kita punya target. Target apa nih? Target resistance dan support juga di daerah 48.000 sampai 49.000. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kalau misalnya benar-benar bisa terjadi dan confirm kita terjadi, sebenarnya ini quite a good news. Ya salah satu berita bagus juga untuk Bitcoin karena kita kembali naik. Tapi ini masih hanya short term uptrend sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau bilang, wah kita bakal mau naik lagi, mungkin kita lihat dari time frame 1 jam ya. Kalau misalnya kita mau bilang, wah kita confirm bakal naik lagi, ini kita harus bisa break higher high kita sebelumnya. Jadi kita punya previous high itu kan sekarang tuh di sekitar 53.000 ya. Kita sendiri sebenarnya all time high kita kan masih di sekitar 65.000, walaupun sekarang kita belum breakout dari di sini ya untuk Bitcoin sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya kita relatif ya belum aman, kita harus bisa naik push sampai ke atas 53.000 ini. Nah, kalau misalnya kita bisa make a higher high yang baru gitu, nah ini artinya kita sudah bisa recovery dari zone ini. Kalau menurut saya mungkin kita bisa lebih antara kita bisa pump, tapi pump ini menurut saya bukan di bulan September sih, mungkin nanti di awal Oktober. Jadi kalau misalnya kita naik pun mungkin kita hanya sedikit sideways aja dulu di sini, ataupun worst case skenario-nya itu ya kembali kita mengalami ABC correction gitu. ABC correction itu apa? Ya seperti ini. Jadi kita bisa lihat, jadi dia A terus turun ya, A gini kan,
Lalu B itu bisa dinamakan relief rally, dimana kita rally sedikit, dimana orang-orang kira wah kita bakal naik lagi gitu, padahal kita turun lagi gitu. Nah ini sebenarnya bad news banget, mungkin ini ke 38.000, kemarin kita sempat bahas 38.000 zone yang kurang yang kita mau, kira-kira seperti itu ya. Tapi bisa aja ABC correctionnya itu ya kita kembali ke sini lagi gitu, jadi kita membentuk W pattern atau double bottom itu yang di time frame daily, kira-kira seperti itu, bisa aja terjadi. Kembali lagi ya, kita masih analisa ke depannya bagaimana, tapi ini pattern yang menurut saya bisa terjadi. Seperti itu ya. Jadi masih ada potensial short term upside. Kenapa? Karena mungkin kita bisa di sini juga ada golden cross mau forming ya, mau terjadi. Mungkin kita close dulu. Nah, kita lihat di sini. EMA 200 dan EMA 50-nya mau crossing. Dan crossing ini biasanya tandanya itu pertanda kita bakal bullish. Bukan berarti kita crossing lalu kita langsung tiba-tiba naik gitu. Bukan berarti seperti itu. Tapi kita crossing, lama-kelamaan kita naik pelan-pelan. Kira-kira seperti itulah. Nah, itu untuk Bitcoin sendiri. Kita bahas dulu nih beberapa altcoin sesuai dengan requestan kalian. Kita mulai dari BTT kali ya. Ada apa ya? Ada berita apa di BitTorrent? Kalau tidak salah ada BitTorrent Chain ya. Tapi saya belum melakukan research yang terlalu bagaimana. Jadi kita belum bisa komen tentang hal itu ya. Tapi itu salah satu positive sign sih untuk BitTorrent sendiri. Nah, kita tahu tadi Bitcoin kita sendiri bilang bahwa mungkin ada potensi ABC correction. Dan kalau misalnya ternyata kita terjadi correction lagi, ini adalah poin-poin dimana kalian bisa membeli beberapa altcoin gitu ya. Yang pertama dari BitTorrent, kalau saya lihat kalau kita correction lagi, mungkin kita bisa ke dalam level 0,003242. Di sekitar golden ratio-nya di 0,618, kita ambil dari bukan swing dari atasnya ya, kita sebenarnya lihat dari yang sebelumnya di mana dia konsolidasi dari paling bawahnya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari BitTorrent sendiri hampir sama di sekitar 46. Tapi ini masih worst case scenario, berarti ini kita turun lagi nih istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian tanya price actionnya, mungkin kita bisa naik gitu ya, terbentur di sini, terus kita turun lagi kembali. Nah ini sebenarnya yang nggak mau, tapi ya kita hope for the best, tapi kita prepare for the worst. Kira-kira seperti itu. Kita ya kalau misalnya dia naik kita bersyukur, tapi kalau misalnya dia turun kita udah tahu nih, oh kira-kira di sini level untuk kita serok gitu ya. Ini untuk BitTorrent sendiri. Lalu kita lihat untuk Polkadot ya, .USDT. Polkadot ini sebenarnya salah satu yang menurut saya diakumulasi ini sangat bagus gitu ya. Potensi dia tuh luar biasa. Dan ini salah satu koin yang memang saya hold juga nih. Polkadot fundamentalnya bagus dan ini dia belum bergerak istilahnya. Kalau kalian tanya beli di mana untuk Polkadot, saya bilang ini di sekitar level yang zona warna merah ini. Di mana Polkadot hit zona warna merah ini, berarti di sekitar 27 sampai ke 25 dolar. Kembali lagi ya, ini disclaimer do your own research, ini bukan ajakan membeli atau menjual, tapi ini salah satu koin yang menurut saya fundamental cukup kuat dan belum bergerak. Jadi di 25 dolar sampai 27 dolar kalau misalnya dia hit ini ya good news untuk kalian. Ini cukup bagus juga, apalagi kalau misalnya kalian bisa dapat di bawah lagi gitu. Karena di sini cukup key resistant, kita bisa lihat di sini zonanya cukup kuat ya, yang kotak warna yang saya merahin ini. Target Polkadot di akhir tahun kalau kalian investasi ya, mungkin bisa ke 100 dolar, mungkin ke 3 digit gitu ya, bahkan lebih mungkin. Tapi kita harus bisa break dari all time high dulu, dan saya cukup yakin sih sebenarnya untuk Polkadot sendiri. Kita lihat dari IDR-nya bagaimana. Kalau kita lihat dari .IDR hampir sama juga. Zona ini zona warna merah itu di sekitar ini ya, 395.000 sampai 370.000. Kalau misalnya kalian maunya lebih murah lagi, ya mungkin taruh di sekitar 350.000. Ini masih cukup oke untuk Polkadot sendiri. Jadi ini adalah salah satu koin yang menurut saya, walaupun misalnya Bitcoin-nya turun gitu ya, kita lihat Bitcoin-nya turun, tapi kalau kayak Polkadot ini dapat good news, dia juga bisa naik juga karena banyak layer 1 seperti Cardano, Solana, Phantom, apalagi ya, Avex, Avalanche, itu mereka naik sendiri. Nggak peduli tentang Bitcoin-nya ngapain gitu ya. Jadi Polkadot ini salah satu yang ada potensi lah. Nah itu Polkadot, kita buka Matic USDT. Matic bagaimana? Matic kalau kita lihat di sini, kalau kalian mau beli Matic, fundamental juga cukup oke. Walaupun kalau saya sih lebih prefer Polkadot daripada Matic ya. Tapi kalau kalian nanya, fundamental cukup oke juga. Ini Matic belum bergerak sih sebenarnya. Dia pumpingnya belum gainnya belum terlalu banyak ya. Kita lihat di sini dia hanya sekitar 115%. Jadi masih ada potensi untuk Matic. Target saya masih sama sih untuk Matic sendiri, itu masih di sekitar 2 dolaran. Ini untuk di swing trade aja sih. Tapi kalau kalian invest ini mungkin bisa break all time high sih untuk Matic ya. Dan Matic ini kalau untuk beli sekarang di sekitar 1,8 dolar, 1,3 dolar ya. Di sini levelnya ini persis dengan support yang kita bisa lihat dari sini. Support
support juga untuk Matic. Kalau misalkan kalian mau nunggu lagi di sekitar $1 ini untuk Matic. Lalu kita lihat dari ini Indodax chartnya hampir sama di sekitar 16.200-an untuk ini, dan supportnya ini sekarang di sekitar 19.000. Jadi 19.000 itu sebenarnya levelnya cukup oke juga sih sebenarnya untuk kalian mengakumulasi Matic ini dengan potensi dia untuk ke 28.000 ya. Ini untuk Matic. Lalu kita masuk ke dalam GRT ya. GRT USDT. Kalau untuk The Graph ini salah satu coin the Google of blockchain, mungkinnya kita bisa bilang kayak gitu. Dia adalah data-data dan lain-lain gitu. Jadi ini cukup bagus juga untuk GRT, dan dia belum recover. Ini termasuk slow recovery sih untuk GRT. Jadi kalau menurut saya masih ada potensi untuk GRT. Jadi kalian yang nyangkut ini tunggu aja, ada waktunya. Karena kemarin sebenarnya dia udah mau pumping ya. Kita bisa lihat di sini dia udah mau bangun, tapi ternyata Bitcoinnya drop. Jadi dia turun lagi gitu. Jadi tinggal tunggu lagi di mana dia bisa bangun lagi gitu ya. Tapi ini untuk GRT dia punya korelasi dengan Bitcoin cukup besar juga untuk sekarang ya. Kecuali dia nanti ada event, dia bisa bergerak sendiri gitu. Jadi ini kalau Bitcoinnya hijau, dia hijau. Kalau Bitcoinnya merah, dia merah. Rata-rata sih begitu untuk The Graph sendiri. Kalau kalian beli The Graph, saya lihat di sini sih. Kita lihat di sini ada supportnya dia ya, dimana dia membentuk W bottom. Hampir sama. Ini kan reversal pattern. Makanya ini saya bilang di Bitcoin ini juga cukup kuat nih. Kalau misalnya ini kita bisa terjadi di time frame daily pun, ini akan menjadi potensi dimana kita bisa naik kembali gitu. Reversal patternnya cukup oke. Jadi untuk GRT sendiri, kalau kalian mau beli itu lebih baik sih di $0.75 ini masih oke untuk kalian akumulasi dulu, menunggu dia waktunya dia untuk bergerak, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya kalian beli sekarang, sebenarnya di 0.85 ini juga di supportnya sih. Ini sekarang menjadi level resistance ya, karena sudah jebol ya, dari atas ini dia turun ke bawah. Jadi sekarang dia lagi di face di resistance. Kalau menurut saya sih lebih baik nunggu dulu, siapa tahu dia kesini lagi untuk GRT. The Graph, kalau kalian tanya rupiahnya mungkin di sekitar ini hampir sama juga ya, double bottomnya berarti di sekitar 11.300-an gitu ya, 11.300-an, walaupun sekarang sebenarnya cukup murah juga sih, tapi lebih baik bersabar dulu lah untuk GRT. Lalu kita membahas beberapa coin yang lagi trending gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat dari Quan kali ya, QNT USDT. Quan ini sempat saya bahas juga, fundamentalnya ada nggak ya, kita lihat coba Quan mana ya. Pokoknya nah ini Quan ini cukup, di sini kita bahas masih harganya masih sekitar 1,9 juta atau 2,1 juta kalau nggak salah ya. Jadi masih murah sekali, tapi sekarang dia sudah naik gitu ya. Dan untuk Quan sendiri ini ya dia udah fase udah berbeda lah. Dia benar-benar istilahnya support resistennya kurang begitu jelas. Jadi kita hanya melakukan dari Fibonacci aja gitu ya. Dan ini menurut saya fundamental Quan ini cukup kuat, dan dia memang bisa dibilang koin lagi trending juga gitu. Jadi kalau kalian mau diversifikasi portfolio kalian, di mana market merah kalau kalian lihat kan Quan sama EGLD ini lagi hijau juga. Jadi bisa dinamakan kita diversifikasi gitu. Jadi nggak pada saat market merah kita turun semua, masih ada beberapa koin yang hijau lah. Salah satunya mungkin yang bisa itu adalah QNT, EGLD seperti itu ya. Untuk Quan sendiri saya lihat ini untuk membeli mungkin di sekitar $364. Ini di level Fibonacci-nya juga hampir sama di 2,618-nya juga nih level yang sebelumnya gitu ya. Ini mungkin masih bisa terjadi sih untuk di level ini. Kalau di bawah sini kita lihat lah, tergantung dia bagaimana, karena dia sebenarnya juga belum mengalami koreksi yang cukup dalam ya untuk QNT sendiri. Tapi ya cukup boleh lah. Hampir sama kalau misalnya kita lihat dari IDR chartnya, saya lihat ini mungkin di sekitar level 5,1 juta ataupun di 4,3 juta untuk kalian mau beli misalnya buy on support untuk di Quan sendiri. Lalu yang terakhir kita buka EGLD. Nah, EGLD ini fundamental juga oke, dan dia baru dirilis exchange kalau nggak salah ya. Coba kita EGLD USDT ya. EGLD USDT. Nah, dia baru rilis exchange juga, makanya kita lihat nih pergerakannya cukup signifikan ya. Kenaikannya bener-bener nih. Market turun 7 September ya, tapi setelah market turun dia langsung naik. Jadi sebenarnya kalau menurut saya altcoin ini, beberapa altcoin tergantung pick kalian ya, tetap outperforming Bitcoin. Jadi kalau kalian picknya bagus, ya mereka tetap naik walaupun misalnya Bitcoinnya turun gitu. Jadi ya kita harus memilih koin-koin yang berfundamental kuat, yang memang ada lagi trading juga gitu. Kalau kalian mau yang ya tetap menikmati gain lah istilahnya di saat market seperti ini. Nah, EGLD ini juga mungkin salah satunya. Kalau kalian tanya beli di mana, kalau menurut saya sekarang mungkin di sini. Di sekitar $200 ini mungkin masih oke. Kita lihat sebelumnya dia menjadi resisten. Jadi kalau misalnya dia ternyata turun lagi nih, habis naik cukup signifikan dan dia turun ke sini, mungkin di sini dia bisa rebound lagi untuk naik. Dia turun, tes all time high-nya dia, baru dia exponential move gitu untuk EGLD atau Elrond sendiri. Ini cukup bagus juga, saya pernah rekomenin Elrond juga ya.
Lalu kita lihat dari Elrond sendiri, ya hampir sama juga, di sekitar 3 juta ini akan menjadi poin krusial. Mungkin dia setelah naik beberapa hari ini, kita lihat dia naik dalam 3 hari ini naik sekitar 74%, 75%. Jadi mungkin dia akan mengalami koreksi dulu di sekitar 3 juta. Kalian bisa ngambil, lalu tunggu dia dari sini, dia mungkin break all time high-nya dia ya. Lalu dia retest, misalnya retest all time high-nya di sini, baru dia naik kembali. Kira-kira seperti itu sih kalau menurut saya, lihat dari Elrond-nya sendiri. Asalkan dia tetap masih trending juga. Itu beberapa altcoin dan pembahasannya. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.